Selamat pagi Bapak Ibu semua jemaat GMM yang menyaksikan secara online. Kita pagi hari ini berjumpa kembali. Sebelum kita beraktivitas, mari kita sempatkan waktu kita untuk datang bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah yang memelihara hidup kita dan yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas segala kemurahan-Mu dalam hidup kami. Di pagi hari ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, bisa beraktivitas. Kami diberikan kesempatan untuk terus memperbaiki hidup kami di hadapan-Mu, semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, kami rindu menaikkan puji-pujian kami kepadamu, dan kami juga rindu mendengarkan sabdamu yang akan menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai doa pagi hari ini. Kami sudah berdoa, haleluya. Semua yang baik itu adalah karya-Mu Tuhan dalam hidup kami, dan kami rindu lebih lagi mengenal Engkau dari apa yang sudah kami tahu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila kami lihat hidup kami, kami bersyukur Tuhan. Bila ku lihat mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, terima kasih ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Sekali lagi, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami bersyukur Tuhan, karena semua karena karya-Mu yang baik dalam hidup kami. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab kasih-Mu dalam hidup kami, kasih setiamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab semuanya yang Kau menciptakan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bawa korban syukur kepada Allah yang hidup. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sujud bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Kami bawa penyembahan kepadamu Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dimanapun kita berada, seperti Bapa sayang anak-anaknya, demikianlah kasih sayang Tuhan kepada kita. Datang kepada Tuhan, apapun kondisimu, bagaimanapun keadaanmu, tetaplah menaikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang selalu memelihara hidup kita. Di setiap musim hidup kita, Tuhan selalu ada buat kita. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu hadir di hidup kami. Engkau Allah yang setia. Kau ada bersamaku
hidupku. Tak pernah ku biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Sekali lagi angkat suaramu lebih sungguh. Bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Sekali lagi katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku,
yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom bagi kita semua. Saudara, setiap pagi kita bisa merenungkan kebenaran, tapi jangan cuma merenung. Mari kita belajar sungguh-sungguh untuk berubah, untuk mengenal isi hati Tuhan, untuk peka terhadap kehendak Tuhan. Sehingga dari hari ke hari, apapun yang terjadi di dunia ini, kita bisa semakin mantap langkahnya bersama Tuhan tentunya. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kembali kami bangun pagi Tuhan untuk mendengarkan renungan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah dari hari ke hari, dari pagi ke pagi, kami semakin dekat dengan Engkau, semakin berubah seturut kehendak Tuhan. Tuhan pakai gereja GMM, gereja mula-mula sebagai sarana, saluran berkat bagi banyak orang, sehingga banyak orang mengerti kehendak-Mu Tuhan. Tidak hanya hidup beragama, tetapi hidup bertuhan. Terima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, terkadang kita melihat jalan ke depan itu tidak menentu, karena kita tidak tahu masa depan. Seolah-olah jalannya gelap. Ya. Tapi saya mau bacakan Amsal pasal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Saudara, meskipun kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan, tapi kita percaya bahwa Tuhan yang memimpin hidup kita. Bahwa kita dengan kehendak bebas kita mau dipimpinnya. Jangan mengandalkan pikiran diri sendiri, tapi juga harus mengandalkan firman kebenaran. Dan tentu saja kepekaan akan kehendak Allah. Ya. Saudara pernah ya bangun pagi, bingung menghadapi hari-hari ini, seperti ada di persimpangan, tapi tidak tahu harus kemana. Rasanya semua jalan kok buntu, kabur, tidak jelas, seolah tidak ada petunjuk. Nah, dalam saat-saat seperti itu, iman kita diuji. Apakah kita tetap percaya Tuhan atau tidak? Apakah kita mau bergantung kepada Tuhan atau marah sama Tuhan, menyalahkan Tuhan? Ya, terkadang Tuhan tidak menunjukkan seluruh gambar besarnya, tapi sedikit demi sedikit. Kita harus mengerti hal itu. Ya, tetapi hanya memberi kita cahaya kecil untuk satu langkah ke depan. Tidak semuanya. Mengapa demikian? Karena Dia ingin kita berjalan bersamanya, selangkah demi selangkah. Bukan merasa aman karena sudah melihat semuanya. Kalau itu, tidak mengandalkan Tuhan namanya. Tuhan tidak pernah kehilangan arah, jadi jangan khawatir. Ya, saya ingatkan kembali Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Yesaya 30 ayat 21. Dan apabila kamu menyimpang ke kanan atau ke kiri, telingamu akan mendengar suara dari belakangmu yang berkata, inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Ya. Jadi seolah-olah kita punya GPS, saudara. Petunjuk dari Tuhan yang ini tapi. Ya. Bayangkan kita ke suatu kota asing yang tidak tahu jalan sama sekali. Tapi ada bantuan GPS. Ya. Kita tidak tahu rutenya, tapi kita percaya kepada suara GPS yang menuntun kita belok demi belok melalui peta-peta itu. Sehingga kita tidak panik. Demikianlah GPS yang dari Allah kita, yang memberikan petunjuk kepada kita. Allah kita memberikan GPS ilahi kepada kita, agar kita selangkah demi selangkah tahu bahwa kita dalam pimpinan Tuhan. Agar kita tahu bahwa kita kemampuannya terbatas. Jadi kita mengandalkan Tuhan. Kita hanya tahu selangkah ke depan. Hari esok kita tidak tahu lagi. Besoknya kita tahu lagi satu langkah lagi. Terus demikian. Asal kita tidak mengambil jalan pintas ke kiri ke kanan. Tetap di jalan yang benar. Ya. Makanya setiap hari sediakan waktu untuk ikut doa pagi, menjadi kebiasaan. Itu adalah asupan bagi jiwa kita, saudara. Sebab jiwa kita tidak bisa diberi makan roti dan makanan fisik. Jiwa kita hanya bisa diberi makan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Gitu, saudara, ya. Jadi memang terkadang dalam hidup ini kita harus membuat keputusan yang sulit. Tapi ingat, sesulit apapun yang harus kita putuskan, tetaplah bersama Tuhan. Meskipun jalannya kelihatan belum jelas, tapi kita tetap di dalam jalannya Tuhan. Jangan menyimpang ya, saudara ya. Sebab keputusan kita hari ini akan menentukan jalur kita di masa depan. Setiap persimpangan jalan pasti ada cabang. Nah, ketika kita memilih yang salah, di situ ada cabang lagi, saudara, untuk kembali lagi ke jalur yang benar. Demikian juga kalau kita memilih yang benar, nanti bercabang lagi. Nah, setiap cabang, setiap pilihan dalam hidup kita ini, jangan sampai kita memilih yang salah. Apapun kondisinya, saudara. Dengan risiko kita dimusuhin banyak orang, dengan risiko kita dikatain sok rohani, atau sok fanatik, apa saja, saudara. Bulian-bulian semacam itu tidak merugikan kita sama sekali. Yang penting kita terus berjalan selangkah demi selangkah bersama Tuhan. Kalau semua orang mengambil langkah ke kanan atau ke kiri, kita jangan ikut. Ya, iblis itu sangat licik. Ia bisa menipu manusia dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab, dengan tampil sebagai rohaniwan, dengan menggunakan gereja Tuhan, menyelewengkan gereja untuk kepentingan pribadi. Jadi setiap saudara jangan tersandung dengan siapapun, dengan gereja, dengan oknum hamba Tuhan atau siapapun, apalagi teman saudara. Jangan tersandung. Meskipun jalan kelihatannya tidak jelas ke depan, tapi kita tahu firman Tuhan itu pelita bagi kaki. Selangkah demi selangkah bersama Tuhan. Gitu ya, saudara ya. Jadi saudara jangan pesimis kalau hari ini kita belum melihat terang yang keseluruhan. Kita baru melihat jalan kita setapak demi setapak. Tapi disitulah kita diuji, apakah kita tetap percaya ataukah kita mulai menyimpang. Sebagian orang bahkan menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan ini terjadi dalam hidupku? Kalau Tuhan baik kan ini tidak terjadi gitu. Nah, itu adalah pakai pikirannya sendiri. Tidak melihat gambar besarnya.
Sehingga dengan gambar kecil seolah-olah ia benar. Hati-hati saudara. Kegelapan itu memiliki 1001 macam trik untuk menipu manusia. Bahkan di dalam lingkungan yang kelihatannya rohani. Hati-hati ya. Hidup cuma satu kali dan tidak panjang. Jangan sampai hidup yang cuma satu kali ini kita salah memilih jalan langkah hidup kita. Jangan sampai dalam sekali hidup ini kita meragukan Tuhan. Makanya ketika jalan ke depan belum jelas sekali, itu justru menarik. Di mana kita diuji iman kita supaya kita tetap percaya. Aku percaya Tuhan yang memimpinku. Pasti sampai tujuan. Ya. Jadi saudara tidak perlu bersedih hati atau frustasi dengan berbagai masalah di dunia ini. Karena selangkah demi langkah Tuhan memimpin kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk hikmat kebenaran yang kami dengar. Sehingga kami dikuatkan, dihibur, dan kami tahu benar pimpinan Tuhan selangkah demi selangkah. Tuhan berkati gerejamu ini Tuhan, GMM, Gereja Mula-Mula. Tuhan juga kirimkan atau utus tangan-tangan untuk mendukung pekerjaanmu ini Tuhan. Tuhan jangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal kebenaran, agar sampai di GMM gerejamu ini. Semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur.